Di video kali ini kita akan bahas soal nomor 6 dan soal nomor 7 ya, latihan 1.2 dari buku paket halaman 17 ya Dek ya. Tekanan udara berkurang jika ketinggian dari permukaan laut bertambah sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Tekanan udara dinyatakan dalam kilopascal dan ketinggian di atas permukaan laut dinyatakan dalam satuan kaki. Yang mana satu kaki sama dengan 0,3 meter. Nah, coba kita amati dulu grafiknya ya. Sumbu Y, sumbu vertikal, ini tekanan total dinyatakan dalam kPa, ini sudah cocok ya. Kemudian yang sumbu horizontal, sumbu mendatar ya, ketinggian dinyatakan dalam meter. Nah, ini sudah aman satuannya ya. Sehingga informasi yang ada di sini satu kaki setara dengan 0,3 meter, ini tidak kita butuhkan ya sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 6. Nah, nggak apa-apa. Sekarang kita ke pertanyaan yang A. Tuliskan domain dan range dari fungsi ini. Nah, adik-adik, untuk menentukan domain dan range dari sebuah fungsi yang kurvanya sudah diketahui seperti ini, ya, yang grafiknya sudah diketahui, itu akan relatif mudah. Karena domain itu kita tinggal baca di sumbu X, ya. Kalau range tinggal kita baca di sumbu Y-nya, ya. Sebab domain itu adalah daerah asal, ya, pasti ada di sumbu X. Kalau range itu merupakan daerah hasil, pasti ada di sumbu Y. Nah, ini contohnya, ya. Jadi untuk pertanyaan yang A, domainnya adalah ya df itu sama dengan 0, ini kan 0 sampai 30.000, berarti 0,30.000 ini adalah domainnya. Kemudian untuk range-nya ya berarti dari 0 sampai ini ya 100 ini. Jadi dari 0 sampai 100. 0 apa? 0 kilopascal sampai 100 kilopascal ya. Untuk domainnya berarti dari 0 meter sampai 30.000 meter ya. Simple ya Dek ya. Gampang sekali. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Apakah ada tekanan udara bernilai negatif? Berarti yang kurang dari 0 itu apakah ada? Jelas jawabannya di sini tidak ada. Ya kan? Nah, ini tidak ada. Dari range saja kita sudah tahu bahwa tekanan udara itu ada di antara 0 sampai 100, ya kan? Berarti kan selalu positif, yaitu antara 0 sampai 100 kilopascal. Nah, kira-kira seperti itu pemahamannya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Grafik suhu terhadap ketinggian di atas permukaan laut diberikan oleh grafik di bawah ini. Nah, ini grafiknya, ya. Suhu diberikan dalam derajat Fahrenheit. Ini maksudnya suhu dinyatakan dalam satuan derajat Fahrenheit ya. Ini bahasanya kurang baku. Dan ketinggian di atas permukaan laut dalam satuan kaki. Coba kita amati dulu ya. Suhu satuannya derajat Fahrenheit ini sudah aman ya. Hati-hati di sini ada nilai minus ya, minus 60. Kemudian untuk ketinggian, nah ini ada keterangan ya dalam kurung 1000 kaki. Ini hati-hati. Berarti 5 di sini itu adalah 5 kali 1000. Maksudnya seperti itu ya. Berarti ini bukan 5 melainkan 5000. Kalau 10 ini berarti 10 kali 1000. Berarti ini 10.000. 15 ya berarti 15.000 dan seterusnya. Berarti yang terakhir ini 30. Ini maksudnya 30.000 ya, 30.000 kaki. Pertanyaannya sama ya. Tuliskan domain dan range dari fungsi ini. Ingat, domain itu selalu ada di sumbu X ya, sumbu mendatar. Kalau range daerah hasil itu pasti ada di sumbu Y. Nah, tinggal kita baca ya. Tinggal kita amati grafiknya. Untuk domain ya berarti dari ini hati-hati ya. Dari ini tinggal tarik garis ke bawah ini. Nah, sebentar saya rapikan. Atau enggak usah ditarik garis ya. Nah, nih. Ini aja. Dari sini sampai sini nih. Nah, ini kan angka 1. Ya kan? Ini 0, ya kan? Ini sebelahnya 1 2 3 4 5. Berarti ini 1. 1 kali 1000 ya sama dengan 1000. Nah, ini 1 berarti ini 1000. Ya. Maka domainnya adalah dari 1000 sampai 30.000. Nah, sampai sini nih. 1000 sampai 30.000 itu domainnya. Lalu untuk range-nya ya dari berapa ini? Nah, ini ya. Ditarik garis ke kiri. Nah, ini. Berarti antara
minus 50 sampai minus 45. Ya kan, ini kan minus 40, kemudian ini minus 45, ini minus 50. Tetapi ini kan ada di antaranya. Di antaranya minus 45 sampai minus 50 kita kira-kira aja menjadi minus 47,5 gitu ya. Nah, ini berarti minus 47,5. Kemudian yang atas sendiri, nah yang ini ya, berarti ini 55. Nih kalau ini pas ini ya, pas di garisnya. Ya sudah, ini sudah ketemu berarti. Jadi minus 47,5 sampai dengan 55 itu adalah range-nya ya. Lalu pertanyaan yang B, apakah suhu dapat bernilai negatif ketika satuan suhu dalam satuan derajat Fahrenheit? Jelas ya, suhu dapat bernilai negatif. Nah, ini. Berarti jawabannya adalah dapat. Nah, dapat apa? Dapat bernilai negatif. Karena suhu di sini dinyatakan dalam satuan derajat Fahrenheit. Tetapi nanti jika dinyatakan dalam Kelvin ya, seperti soal sebelumnya yang telah kita bahas ya, maka suhu itu tidak ada yang bertanda negatif. Suhu yang paling kecil itu 0. Nah, karena suhu mutlak ya. Jadi suhu dalam satuan Kelvin itu adalah suhu mutlak, maka tidak ada suhu yang bertanda negatif. Oke, ini adalah jawaban atau penyelesaian untuk soal nomor 6 dan soal nomor 7. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan ya untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.